Assalamualaikum sahabat-sahabat pecinta ilmu mantik. Pernah gak sih kalian langsung menyimpulkan sesuatu tanpa mikir dua kali? Misalnya, kalau belajar dengan giat, paham materi. Kalau paham materi, lulus ujian. Jadi, kalau belajar dengan giat, pasti langsung lulus ujian. Nah, itu yang namanya kias itironi syarti. Cara pintar berpikir logis pakai jika, maka yang tersembunyi. Kenalin, saya Nancy Mursalati Aini, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 7. Bersama saya, hari ini kita bongkar simple biar otak kamu makin tajam sehari-hari. Yuk, simak sampai habis dan like kalau setuju. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan kias dulu ya. Jadi sebelum masuk ke kias itironi syarti, kita kenalan dulu dengan kias itironi. Jadi kias itironi itu dibagi menjadi dua. Ada kias itironi hamli dan kias itironi syarti. Nah, berhubung saya akan menjelaskan yang syarti ini, jadi mari simak selanjutnya. Selanjutnya, apa itu kias? Kias adalah pengukuran atau dia sebuah silogisme. Dalam definisinya, kias ialah penalaran logis yang menarik kesimpulan dari dua proposisi atau dua premis. Sedangkan, apa itu itironi syarti? Ada kata itironi dan syartinya. Itironi adalah jenis kias di mana hat tengahnya ini unsur yang menghubungkannya tidak diucapkan dalam sebuah kesimpulan, tetapi maknanya tersirat. Sedangkan si syarti ini atau bersyarat itu merujuk pada qadliyah syartiyah, yaitu proposisi yang menghubungkan dua kalimat dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu jika dan maka. Misalkan ada contoh kalimat jika hujan maka jalanan basah, seperti itu. Jadi diambil dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulannya nih, kias itironi syarti itu jenis silogisme atau kias dalam ilmu logika, ilmu mantik, di mana kesimpulannya ini natijahnya tersembunyi secara implisit dan terpisah di antara dua premis muqaddimahnya yang berbentuk pernyataan bersyarat qadliyah syartiyahnya dan bukan pernyataan biasa qadliyah hamliyahnya. Intinya jadi gini ya teman-teman, kias itironi syarti ini adalah penalaran logis yang menggunakan dua pernyataan bersyarat untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang tidak secara langsung disebutkan di kedua premisnya. Seperti analoginya seperti ini. Misalkan jika A maka B dan jika B maka C, maka kesimpulannya jika A maka C, seperti itu. Adapun macam-macam dari kias itironi syarti apa aja sih? Jadi macam-macam kias itironi syarti itu ada 5. Yang pertama tersusun dari dua syarat yang bersambung. Yang kedua, tersusun dari dua syarat yang terputus. Yang ketiga, tersusun dari syarat yang bersambung dan syarat yang terputus. Yang keempat, tersusun dari syartiyah yang bersambung dan hamliyah. Dan yang terakhir, tersusun dari syartiyah yang terputus dan hamliyah. Oke, kita masuk yang bagian yang pertamanya dulu, yang tersusun dari dua syarat yang bersambung. Contoh kalimatnya seperti ini. Ada yang premis pertamanya, kullama tafadhu afrodu bil qawaidi sihati qalat isobatuhum bi amrodi. Premis yang keduanya, kullama qalat isobatuhum bil amrodi tamatta'u bisihati jayyidati wa aisyati rodiyah. Nah, apa jadi kesimpulan dari dua kalimat tadi, dua premis tadi, dua pernyataan tadi? Natijahnya bisa diambil
kullama tafadu amrodu bil qawaidi sihati tamatta'u bisihati jayyidatin wa aisyatin radiyatin. Apa sih artinya? Artinya itu yang tadi yang premis pertamanya, apabila seseorang menjaga prinsip-prinsip kesehatannya, maka berkuranglah peluang sakit yang akan dialaminya. Premis yang keduanya, apabila sedikit sakit yang menimpanya, dia merasa senang dengan kesehatan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Jadi, natijahnya yang diambil ini, apabila seseorang menjaga prinsip-prinsip kesehatannya, maka ia merasa senang dengan kesehatan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Itu natijahnya. Selanjutnya, ada 3 contoh lain dari case itironi syarti ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, misalkan yang sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya, yang awal-awal, jika belajar dengan giat maka paham materi. Jika paham materi, maka lulus ujian. Jika belajar giat, maka lulus ujian. Contoh yang keduanya, jika belanja diskon, maka hemat uang. Jika hemat uang, maka bisa beli kebutuhan. Jika belanja diskon, maka bisa beli kebutuhan yang lainnya. Contoh yang ketiganya, jika lari tiap hari, maka tubuh kuat. Jika tubuh kuat, maka bisa main sepak bola. Jika lari setiap hari, maka bisa main sepak bola. Seperti itu contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, kita lanjut. Macam yang keduanya, ada tersusun dari 2 syarat yang terputus. Premis yang pertamanya, kullu thalibin imma an yakuna mujtahidan wa imma an yakuna ghairu mujtahidin. Premis yang keduanya, kullu ghairu mujtahidin imma an yakuna kaslan wa imma an yakunu dha'ifa binniyah. Apa sih natijah yang bisa diambilnya? Natijahnya ini, kullu talibin imma an yakuna mujtahidan wa imma an yakuna kaslan wa imma an yakuna dha'if binniyah. Jadi apa sih artinya? Tadi yang premis pertamanya yaitu setiap siswa ada kalanya yang rajin dan ada kalanya yang tidak rajin. Premis yang keduanya, setiap siswa yang tidak rajin ada kalanya dia pemalas dan ada kalanya karena lemah tubuhnya. Natijah yang bisa diambilnya, jadi setiap siswa ada kalanya rajin dan ada kalanya yang pemalas, serta ada kalanya lemah tubuhnya. Seperti itu. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, 3 contoh lainnya. Yang pertama, jika tidak hujan, maka jalanan tidak basah. Jika jalan tidak basah, maka mobil tidak tergelincir. Jika hujan, maka mobil akan tergelincir. Contoh yang keduanya, jika air tidak panas, maka nasi tidak matang. Jika nasi matang, maka bisa makan malam. Jika air panas, maka bisa makan malam. Contoh yang ketiganya, jika tidak wudhu, maka tidak sholat. Jika sholat, maka dapat pahala. Jika wudhu, maka dapat pahala. Seperti itu dalam contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, contoh macam-macam kias itironi yang ketiga, yaitu ada tersusun dari syarat yang bersambung dan syarat yang terputus. Premis satunya, idza kana qawlu murakkaban min maudu'in wa mahmulin fahuwa qadiyah. Premis yang keduanya, wa kullu qadiyah imma an takuna shadiqatan wa imma an takuna kadzibatan. Natijahnya apa yang bisa diambil? Natijahnya yaitu idza kana qawlu murakkaban min maudu'in wa mahmulin fahuwa imma an takuna shadiqatan wa imma an takuna kadzibatan.
Artinya, tadi yang premis pertama, apabila ucapan itu tersusun dari maudu dan mahmul, maka itu adalah qabliyah. Setiap qabliyah ini ada kalanya betul dan ada kalanya dusta. Jadi natijahnya, bila ucapan yang tersusun dari maudu dan mahmul ini belum dia itu bisa benar ataupun bisa dusta. Jadi ada kalanya benar, ada kalanya dusta. Seperti itu. Biar lebih paham lagi, ada 3 contoh lain dari yang secara bersambung dan terputus ini dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertamanya itu ada, jika makan pedas maka sakit perut. Jika perut tidak sakit maka tidak butuh obat. Jika makan pedas maka butuh obat. Yang kedua, contoh yang keduanya, jika naik bus maka sampai ke perpustakaan. Jika tidak sampai ke perpustakaan maka tidak baca buku. Jika naik bus maka dia baca buku. Contoh yang ketiganya, jika cari di Google maka dapat informasi. Jika tidak dapat informasi maka tidak bisa tulis makalah, sebuah makalah paper. Jadi jika cari di Google maka bisa menulis sebuah paper, sebuah makalah. Seperti itu. Macam yang keempatnya ada tersusun dari syartiyah yang bersambung dan hamliyah. Yang premis pertamanya ini ada idza kanat immatu tahkumu nafsaha binafsiha fahadza tusiyadah. Premis yang keduanya, wa kullu matin datin syiyadatin fahamustaqilatan. Natijahnya apa bisa diambil? Idza kanat immatu tahkumu nafsaha binafsiha fahamustaqilatan. Apa sih artinya? Artinya itu tadi yang premis pertama, apabila ada umat yang menghukum dirinya sendiri, maka itu adalah penghulu. Jika setiap umat yang memiliki kepenghuluan itu adalah kemerdekaan. Jadi natijahnya apabila umat yang menghukumi dirinya sendiri, maka dia adalah orang yang merdeka. Karena apa? Karena dia tahu kesalahan yang dia perbuat. Oleh karena itu, dia bisa menilai bahwa perbuatan tersebut tidak baik, tidak bagus bagi dirinya. Itu adalah orang yang merdeka. 3 contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada, jika telat kerja maka bos marah. Semua yang membuat bos marah akan dihukum. Jika telat kerja maka akan dihukum. Seperti itu. Contoh yang keduanya, jika tidur siang maka malamnya begadang. Semua yang begadang malam akan capek besoknya. Jika tidak tidur siang maka capek besoknya. Contoh yang ketiganya, jika beli di toko online maka paket datang. Semua paket yang datang diambil pakai tangan. Jika beli paket online maka diambil pakai tangan. Itu dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ada yang terakhir, macam kias iktironi yang terakhir, yaitu tersusun dari syartiyah yang terputus dan hamliyahnya. Premis yang pertamanya ada imma an yakuna jismu namiyan wa imma an yakuna ghairu namin. Premis yang keduanya, wa kullu namin muhtajun illa gidai. Natijahnya apa bisa diambil? Imma an yakuna jismu namiyan wa imma an yakuna muhtajun illa gidai. Artinya apa sih? Artinya ini tadi yang premis pertamanya, apabila ada kalanya badan itu tumbuh dan berkembang, dan ada kalanya tidak tumbuh berkembang. Setiap yang tumbuh berkembang itu membutuhkan makanan. Jadi ada kalanya badan itu tidak tumbuh berkembang dan ada kalanya badan itu membutuhkan makanan. Jadi di sini bisa diambil ya tadi natijahnya, setiap badan, setiap pertumbuhan atau perkembangan itu membutuhkan makanan, di mana membutuhkan nutrisi untuk keperluan di dalam tubuhnya itu.
Adapun tiga contoh lain dalam kehidupan sehari-harinya, misalkan yang pertama, jika tidak jalan kaki, maka gemuk. Semua orang gemuk susah untuk bergerak. Jika jalan kaki, maka akan mudah bergerak. Contoh yang keduanya, jika tidak minum air, maka haus. Semua yang haus butuh minum. Jika minum air, maka tidak butuh minum. Contoh yang ketiganya, jika tidur pagi, maka telat sekolah. Semua yang telat sekolah akan dihukum. Jika tidak tidur pagi, maka tidak akan dihukum. Itu merupakan 3 contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari dari Syarkiyah terputus dan Hamliyahnya. Oke, mungkin di sini ada manfaat dan tipsnya ya dari penjelasan ini. Kenapa sih kita belajar kias ini untuk apa gitu? Jadi manfaatnya ini bisa melatih otak kita supaya apa? Supaya berpikir dengan tajam, supaya kita berpikir dengan kritis. Ini berguna ya bagi peserta didik ataupun mahasiswa yang suka dengan analisis logis di era digital ini. Salah satunya itu manfaatnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Penjelasan dan contoh-contoh tersebut yang telah saya presentasikan tadi, itu saya kutip, saya ambil referensinya dari 2 buku ini. Ini yang bahasa Indonesianya, yang ini yang bahasa Arabnya. Pengantar Pemahaman Ilmu Mantik, karya Syekh Muhammad Nur Ibrahim. Kalian bisa dapatkan contohnya atau dapatkan bukunya di Shopee ya, teman-teman. Saya dapat referensinya dari sini. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan hadza wallahu ya'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye bye.